Setelah menuai kontroversi, pembangunan proyek lift kaca di Bali dihentikan. Gubernur Bali Wayne Koster bahkan menyebut proyek ini telah melanggar 5 aturan. Menurut Koster, aturan yang dilanggar mulai dari aturan pemerintah pusat hingga daerah. Tim Pansus Tata Ruang Aset dan Perizinan DPRD Bali pun memutuskan untuk menghentikan dan membongkar bangunan lift kaca senilai ratusan miliar ini. Yaitu pelanggaran lingkungan hidup yang diatur dalam PP nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Bentuk pelanggaran tidak memiliki izin lingkungan untuk kegiatan PMA yang merupakan kewenangan pemerintah pusat. Hanya memiliki rekomendasi UKN UPL yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Kelungkung. Sanksi atas pelanggaran ini adalah sanksi administratif paksaan pemerintah untuk pembongkaran. Proyek lift kaca yang berada di Pantai Kelingking, Nusa Penida sempat menimbulkan kontroversi di media sosial. Proyek ini dinilai dapat merusak tatanan alam di kawasan objek wisata yang terletak di tepi jurang. Proyek ini awalnya dibangun pada Agustus 2023 dan sempat dihentikan pada Oktober lalu akibat pro kontra di tengah masyarakat. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto memanggil Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Arif Satria dan Wakil Kepala BRIN Amarullah Oktavian ke Istana Negara Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Kepala BRIN menyampaikan laporan sekaligus menerima arahan langsung Presiden Prabowo terkait masa depan riset dan inovasi nasional. Lebih lanjut, Arif Satria mengaku telah melaporkan langkah-langkah jangka pendek yang telah disiapkan untuk menata ulang organisasi dan memperkuat dukungan terhadap program prioritas pemerintah Presiden Prabowo, khususnya yang berkaitan dengan pangan dan energi. Ya tentu kami berusaha untuk mendapatkan arahan dari beliau terkait dengan arah pengembangan BRIN ke depan. Karena BRIN yang fokus pada penguatan riset dan inovasi ini bisa mensupport berbagai program-program strategis dari Pak Presiden. Bahan-bahan yang sudah disiapkan untuk bertemu dengan Pak Presiden apa gitu? Ya, terkait dengan soal bagaimana inovasi yang dihasilkan oleh BRIN dan berbagai lembaga riset di Indonesia tentang pangan, tentang energi, dan juga berbagai proyek strategis yang sedang kita persiapkan. Di antaranya apa aja mungkin Prof bisa disampaikan yang jadi prioritas terkait program-program strategis yang akan didorong oleh BRIN? Ya, intinya bagaimana kita sekarang mengakselerasi untuk kolaborasi dengan berbagai kementerian agar kementerian dalam konteks policy bisa berbasis pada hasil-hasil riset. Kemudian Badan Pusat Statistik mencatat harga telur ayam ras masih menunjukkan kenaikan di sejumlah wilayah. Kenaikan harga ini salah satunya dipicu tingginya permintaan untuk pemenuhan program makan bergizi gratis. Badan Pusat Statistik mencatat harga telur ayam ras masih menunjukkan kenaikan di sejumlah wilayah. Namun demikian jumlah daerah yang mengalami kenaikan harga telur mulai berkurang. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyebut rata-rata secara nasional, saat ini harga telur ayam ras tercatat mencapai Rp31.667 per kilogram. Kenaikan harga telur ini terjadi di 151 kabupaten kota di Indonesia, sementara pada minggu kedua November kenaikan terjadi di 157 kabupaten kota dengan harga rata-rata mencapai Rp31.546 per kilogram. Saat ini memang kalau kita perhatikan Bapak Wamen, jumlah kabupaten kota yang mengalami kenaikan harga IPH telur ayam ras sudah tidak setinggi minggu lalu, Pak. Ini sudah mulai menurun trennya. Dari 157 sekarang sudah hanya 151. Namun memang ada beberapa daerah terutama di daerah Papua ini memang per kilonya Rp100.000 per kilogram karena memang lokasi yang untuk melakukan distribusi ke sana juga memerlukan harga transportasi yang relatif lebih tinggi. BPS mengakui kenaikan harga ini salah satunya dipicu tingginya permintaan termasuk percepatan program pemerintah yang menjadikan telur sebagai salah satu menu dalam makan bergizi gratis.
Pemirsa, 4 SPBU swasta resmi menyepakati pembelian BBM impor lewat Pertamina Patraniaga. Dirjen Migas Kementerian SDM Laude Sulaiman memastikan pasokan aman hingga akhir 2025. 4 SPBU swasta akhirnya mencapai kata sepakat. Mereka memilih jalur impor BBM lewat Pertamina Patraniaga. BPAKR sudah mengirim 2 kargo dan akan ditambah 1 kargo lagi. Vivo dan Shell menyusul. Adapun Shell dijadwalkan masuk pada akhir bulan ini. Sementara ExxonMobil belum ikut serta karena stoknya cukup hingga akhir tahun. Sebelumnya negosiasi sempat alot karena ada kendala perbedaan spesifikasi badan usaha, penyesuaian harga hingga fluktuasi minyak dunia. Namun kini distribusi BBM swasta lewat Pertamina dipastikan berjalan. Pemerintah tak ingin pasokan terganggu di tengah dinamika energi global. Swasta kan sudah aman, jadi pada saat ini AKRBP sudah 2 kargo menjelang 3 kargo, Vivo sudah, kemudian Shell sudah final negosiasi. Berapa kargo, Pak? Exxon nanti kita cek. Kemudian yang Exxon mereka masih punya cadangan. Jadi sudah Mereka udah akan beli juga ya, Pak? Iya, sudah negosiasi final. Itu ada targetnya nggak sih Pak, kapan terisi Pak? Ya, kapan terisinya Pak? 100.000 juga nggak, Pak? Dalam waktu dekat. Soalnya kan sampai saat ini informasinya kargo sedang persiapan untuk bergerak dari tempat pengisian. Berapa kargo, Pak? Yang disiapkan itu, Pak? Berarti bisa dibilang 4-4-nya oke, Pak ya? Bisa dibilang 4-4-nya oke, karena yang tidak negosiasi karena stoknya masih. Pemirsa, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa baru yaitu rumah yang dihuni dan sembako tidak layak dikenakan pajak berulang. Sementara itu pemerintahan Presiden Prabowo sudah menerapkan aturan bebas pajak bagi masyarakat kelas bawah. Masalah sulitnya memiliki rumah terus menjadi sorotan pemerintah. Majelis Ulama Indonesia pun buka suara. Sejumlah fatwa disusun untuk memastikan terwujudnya pajak berkeadilan di Indonesia. Fatwa ini dibahas dalam Munas ke-11 Majelis Ulama Indonesia. Salah satu fatwa yang diputuskan adalah bumi dan bangunan yang dihuni tak layak kena pajak berulang. Tak hanya itu, bahan kebutuhan pokok seperti sembako juga tak boleh kena pajak. Barang konsumtif yang merupakan kebutuhan primer, khususnya sembako, itu juga tidak boleh dibebani pajak. Kemudian bumi dan bangunan yang dihuni dalam pengertian dia non-komersial tidak boleh dikenakan pajak berulang. Karena pada hakikatnya dia tidak berkembang. Sementara itu pemerintahan Presiden Prabowo sebenarnya telah membebaskan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Izin persetujuan bangunan yang sebelumnya dikenal dengan IMB juga digratiskan bagi warga tak mampu. Jalankan kebijakan yang pro rakyat, yaitu membuat MBR, rakyat yang MBR itu masyarakat berpenghasilan rendah, itu supaya BPHTB, biaya perolehan tanah bangunannya, yang tadinya bayar jadi gratis, kemudian juga PBG-nya, persetujuan bangunan gedung, dulu namanya IMB, sekarang namanya PBG, itu juga sudah gratis, itu berjalan dan dimonitor, dibantu oleh Bapak Mendagri. Pemerintah juga memiliki program rumah subsidi yang bisa dinikmati warga berpenghasilan UMR. Harganya pun dibuat terjangkau. Namun MUI tetap meminta pemerintah untuk mengevaluasi aturan pajak bumi bangunan, pertambahan nilai hingga pajak penghasilan. Tim Liputan, iNews melaporkan.